Shalom, teman-teman muda. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan ini dulu saya terapkan ketika saya menjalani hubungan ataupun berpacaran. Yaitu ada 7 cara agar pacaran awet sampai pernikahan atau sampai nikah. Jadi banyak orang berpacaran tapi tidak sampai ke pernikahan, tidak awet. Bahkan ada yang baru memulai sudah berakhir. Karena memang menjalin satu hubungan ini bukan sekedar hanya perasaan suka, tapi ada banyak hal yang perlu diperhatikan supaya hubungan itu awet dan berhasil. Nah, saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman yang sedang menjalani hubungan ataupun berpacaran, itu hubunganmu awet dan berhasil sampai kepada pernikahan. So, berikut cara agar pacaran awet sampai pernikahan. Yang pertama, pastikan di antara kalian berdua itu sama-sama dewasa. Saya beritahu, salah satu saja di dalam hubungan ada yang bersifat kekanak-kanakan, ini repot. Ini akan jadi masalah. Karena tidak mungkin hubungan itu bertumbuh, tidak mungkin hubungan itu berhasil kalau dibangun di atas sifat kekanak-kanakan. Sifat kekanak-kanakan sebentar-sebentar ngambek. Kalau udah ngambek gak bisa dihubungin. Kalau sudah ngambek menghilang. Terus kemudian egois, cuek. Nah, ini kan sifat-sifat dari kekanak-kanakan. Gampang bosanan. Nah, apa yang mau diharapkan kalau modelnya begini? Tanggung jawab sama sekali nggak ada. Jadi repot teman-teman kalau kamu berpacaran dengan orang yang kekanak-kanakan. Untuk itu pastikan hubungan itu dibangun di atas kedewasaan. Nah, kedewasaan artinya cara pandang yang benar, cara respon yang benar terhadap masalah, terhadap segala sesuatu. Bahkan di baliknya itu ada tanggung jawab, ada komitmen di situ. Nah, pentingnya membangun satu hubungan dengan kedewasaan, karena apabila keduanya sama-sama dewasa, itu bisa bertukar pikiran, bisa memberikan masukan, teguran, segala macam. Bahkan yang paling keren, kalau sama-sama dewasa, itu bisa jadi partner dalam kehidupan. Dan itu yang membuat hubungan itu berhasil sampai kepada pernikahan. Jadi yang pertama adalah sama-sama dewasa. Yang kedua adalah saling percaya. Hubungan kalau nggak dibangun di atas kepercayaan, hubungan itu akan roboh. Karena salah satu rahasia keberhasilan adalah kepercayaan. Bayangkan, apabila kamu berpacaran dengan seseorang yang tidak percaya sama kamu, sebentar-bentar menuduh, sebentar-bentar curiga sama kamu, sebentar-bentar fitnah sama kamu. Kamu sama siapa tadi? Kamu pasti begini. Kenapa aku chat? Kenapa aku telepon kamu lambat balas? Kamu lambat angkat? Pasti kamu lagi sama seseorangnya. Pasti kamu begini ya. 1-2 kali kita mungkin oke, kita maklum. Tapi kalau terus menerus, capek. Pasti capek. Nah, untuk itu kalau mau hubungan itu awet, ya bangunlah hubungan itu di atas kepercayaan. Saling percaya. Apapun kata orang, perkataan pasanganmu yang lebih dapat dipercaya. Apapun fitnah gosip yang datang dari luar, pasanganmu adalah yang paling terpercaya. Nah, kalau ini ada di dalam satu hubungan saling percaya, maka saya pastikan hubungan itu kuat, awet, tidak mudah tercemari dari luar. Untuk itu saling percaya itu penting banget. Nah, kemudian yang ketiga adalah saling mengalah. Artinya jangan egois. Karena penyebab hubungan itu bubar atau retak seringkali karena ego. Mungkin bukan dari antara kalian berdua masalahnya, mungkin dari luar. Mungkin terjadi kesalahpahaman.
Tapi karena ego, akhirnya masalah itu tidak diselesaikan. Merasa paling benar. Dan ini lama-kelamaan akan menghilangkan rasa di dalam hubungan itu. Lama-kelamaan kalau ini dipelihara jadi hambar itu hubungan. Dan jangan terkejut kalau orang yang mengutamakan egonya, akhirnya hubungannya itu bubar, retak. Untuk itu teman-teman, kalau mau awet, saling mengalah. Meminta maaf tidak merendahkanmu. Memaafkan tidak merendahkanmu. Justru sebaliknya, itu membuktikan siapa kamu. Bahwa kamu adalah orang yang berhati besar. Bahwa kamu adalah orang yang dewasa. Bahwa kamu adalah orang yang rendah hati. Nah, ini penting sekali supaya hubungan itu berhasil. Saling mengalah, saling memaafkan, saling mengampuni. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, cara agar pacaran awet sampai pernikahan adalah saling memberi perhatian. Nah, ini penting banget. Hubungan itu harus saling. Bukan cuma dicintai tapi tidak mencintai. Bukan cuma diperhatikan tapi tidak memperhatikan. Harus balance, seimbang. Si cowok memperhatikan si cewek memperhatikan si cowok peduli dengan si cewek juga peduli dengan si cowok, sama-sama peduli dengan hubungan, sama-sama perhatian dengan hubungan. Ya, jadi harus dipupuk dia hubungan itu. Dipupuk dengan perhatian, dipupuk dengan komunikasi yang baik, dipupuk dengan kepercayaan, sehingga hubungan itu bertumbuh. Jadi saling memberi perhatian itu penting banget. Jangan jadikan alasan kesibukanmu untuk kemudian tidak memberi perhatian. Jangan berikan alasan ini itu sehingga kamu tidak perhatian. Apa saja yang tidak diperhatikan pasti tidak bertumbuh. Dan apa saja yang tidak bertumbuh pasti gagal. Jadi penting sekali memberi perhatian. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah memiliki sebuah tujuan yang jelas. Artinya apa? Hubungan itu mau dibawa kemana? Karena banyak orang berpacaran bertahun-tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun, tapi tidak punya tujuan yang jelas. Ditanya nikah kapan gak tahu, ditanya nikah mengalir saja. Akibatnya sampai 10 tahun tidak tahu arah kemana itu hubungan. Dan menjenuhkan menjadinya. Dan berapa banyak orang akhirnya jadi bubar, pisah, karena sesuatu yang tidak jelas. Sesuatu yang tidak jelas pasti tidak menyenangkan, pasti tidak menarik. Untuk itu perlunya satu tujuan yang jelas. Jadi pacaran itu punya target, punya tujuan, dan itu membuat hubungan itu punya warna, jadi menarik sekali. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, melibatkan keluarga besar. Jadi penting sekali kita melibatkan keluarga kita. Ya, artinya orang tua, terlebih orang tua, supaya orang tua bisa memberikan arahan, supaya orang tua bisa memberikan teguran, supaya orang tua bisa mengingatkan, sehingga hubungan itu hubungan yang manis, hubungan yang menyenangkan, karena orang tua itu ikut terlibat supaya hubungan itu berhasil. Ya, penting sekali. Paling tidak orang tua bisa memberikan wejangan, memberikan nasihat supaya berhasil dalam menjalin hubungan. Jadi cobalah libatkan keluarga sebagai tanda juga serius, sebagai tanda juga respect. Itu penting banget. Itu yang keenam, melibatkan keluarga besar. Dan yang terakhir, cara agar pacaran awet sampai pernikahan atau nikah, maka yang terakhir adalah melibatkan Tuhan. Penting sekali melibatkan Tuhan. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah hubungan itu, maka hubungan itu tidak gampang curiga, tidak gampang menjelekkan, tidak kasar, tidak berbohong, terus kemudian jujur, terus kemudian saling memperhatikan karena ada Tuhan di situ. Tapi kalau tidak melibatkan Tuhan, biasanya ego bermain. Kalau tidak melibatkan Tuhan, biasanya kasar. Kalau tidak melibatkan Tuhan, biasanya apa? Ada kebohongan di dalamnya. Tapi kalau melibatkan Tuhan, itu keren banget. Selain kita kuat jalin hubungan itu juga diberkati Tuhan. Bahkan berkenan di hadapan Tuhan karena kita melibatkan Tuhan di dalam hubungan itu. Itu juga
mendewasakan kita, membuat kita semakin rendah hati, sehingga mau mengalah, mau mengampuni, dan mau memberikan pengampunan. Jadi itu penting banget. Itu yang terakhir. Dan saya berharap apa yang saya bagikan ini ngebantu teman-teman, khususnya berpacaran, supaya hubunganmu awet, berhasil sampai kepada pernikahan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.